Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 7 di mata kuliah Manajemen Agribisnis Perkebunan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Oni Aprianto dan Mas Syamudin Harahap. Kali ini saya sudah bersama rekan-rekan saya kelompok 7, ada Mas. Ya, dengan saya sendiri Niki Arjuna. Kemudian saya Ahmad Lukmanto. Kami beranggotakan 3 orang dan saya sendiri Madi Raja Arwan akan berinteraksi terkait perusahaan perkebunan yang dimana PT Perkebunan ini adalah merupakan naungan dari BUMN dan member holding perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara 7. Baik, saya akan berinteraksi kepada 2 rekan saya terkait PT Perkebunan Nusantara 7 ini, bagaimana profil perusahaannya, profil bisnisnya, sejarahnya, komoditi yang dikelola, dan bagaimana terkait perusahaan ini mengembangkan manajemen agribisnisnya. Baik, langsung saja bersama rekan saya, Niki Arjuna akan menjelaskan terkait profil dan bagaimana perusahaan ini awalnya terbangun di Nusantara kita. Baik, saya untuk mencoba menjelaskan mengenai PTPN 7 itu sendiri. Di mana PTPN 7 itu merupakan di bawah, seperti yang sudah dibilang oleh Mas Pandi, di bawah naungan dari BUMN, khususnya PTPN Holding, yang mana didirikan berdasarkan sama peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1996, di mana juga merupakan konsolidasi seperti itu dari PTPN Perkebunan 10 yang terletak di Lampung dan juga Sumatera Selatan. Nah, kemudian pada tahun 2014 berdasarkan sama PP nomor 72 tahun 2014 itu tentang penambahan atau penyertaan modal negara, yang mana sebelumnya modal saham perusahaan tersebut oleh PTPN 2. Nah, lalu Perkebunan Nusantara tersebut menjadi PTPN 7 yang semula merupakan BUMN Perkebunan, telah beralih seperti itu untuk menjadi PTPN Perkebunan Nusantara 7. Seperti itu, Mas Pandi. Jadi awal mulanya sangat panjang perjalanan PT Perkebunan Nusantara 7 ini sehingga diresmikan pemerintah Indonesia menjadi PT Perkebunan Nusantara 7. Iya, benar. Oke, baik. Setelah profil perusahaan yang sudah disampaikan oleh Mas Niki, pastinya perusahaan itu mempunyai visi dan misi dalam membangun perusahaannya. Kalau untuk visi dan misi dari PTPN 7 sendiri ini bagaimana? Kalau untuk PTPN 7 sendiri ini dia mempunyai visi, yaitu menjadi perusahaan agribisnis pastinya kan, yang tangguh dengan tata kelola yang baik, seperti itu. Kemudian untuk misi dari PTPN 7 sendiri itu terdapat beberapa misi yang berkaitan tentang menjalankan usaha perkebunan pastinya, menghasilkan produksi bahan baku yang berkualitas, kemudian untuk mewujudkan daya saing, seperti itu. Lalu untuk mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis. Lalu setelah itu juga ada melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi yang ada dari PTPN 7 itu sendiri, Mas Pandi. Lalu mempunyai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, memanfaatkan sumber daya baik itu alam, baik itu manusianya, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu memelihara keseimbangan kepentingan stakeholder pastinya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Oh, begitu banyak ya misi dari perusahaan PT Perkebunan Nusantara 7 ini, yang pastinya untuk mencapai misi yang banyak pasti untuk mencapai visi yang sudah dibuat. Yes, benar banget, Mas Pandi. Selain mempunyai komoditi yang harus dikembangkan agar bisnisnya dikelola, juga memperhatikan stakeholder ya. Pasti. Itu udah salah satu tujuan dari PT Perkebunan. Pasti, karena kan harus saling bersinergi, Mas Pandi. Oh iya, oke. Nah, setelah punya visi misi, pasti juga dalam budaya kerja di PN 7 itu mempunyai bagaimana dalam budaya kerjanya itu tetap stabil dan menjaga keharmonisan dari setiap SDM yang bekerja. Untuk hal itu, apakah PN 7 mempunyai tata nilai atau seperti apa dalam budaya kerjanya, Mas? Iya, baik. Seperti yang Mas Pandi katakan, itu pasti adanya tata nilai, karena itu sebagai acuan, sama halnya seperti perusahaan-perusahaan lain, supaya itu. Nah, untuk di PTPN 7 sendiri itu dia mempunyai tata nilai yang terkena dengan akhlak. Seperti itu, Mas Pandi. Jadi sama dengan BUMN ya? Iya, sama, bener banget. Jadi akhlak itu amanah, kemudian ada kompeten, harmonis, loyal, lalu adaptif serta kolaboratif. Jadi hal-hal tersebut yang menjadi tata nilai untuk di PTPN 7 itu sendiri juga, Mas Pandi. Jadi karena memang member dari BUMN, selain member holding perkebunan,
pastinya juga PTPN 7 ini membawa tata nilai dari BMM yang Iya. sudah dipakai sebelumnya. Bener banget Mas Oke. Pandi. Selanjutnya adalah terkait bagaimana perkembangan PTPN 7 ini sejak dari dia disahkan atau sejak dari awal melebarkan usahanya. Apakah terdapat hanya di satu daerah saja? Dan saya mau tanya nih Mas Niki, Iya. PTPN 7 ini kan komoditi tadi sudah disampaikan banyak nih, Iya. tapi saya mau tanya dulu deh sebelum ke komoditinya, PTPN itu di mana aja sih Mas Niki? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Mas Pandi, bahwasannya itu hasil konsolidasi dari PTPN 10 yang ada di Lampung dan juga Sumatera Selatan. Pastinya PTPN 7 itu juga terdapat di Lampung juga Sumatera Selatan. Tapi ada tambahan satu lagi Mas Pandi, ada di wilayah Bengkulu juga. Jadi untuk PTPN 7 itu terdapat di 3 wilayah. Seperti itu di Lampung, Sumatera Selatan, dengan Bengkulu. Benar banget Mas Pandi. Jadi ada 3 wilayah kerja dari PTPN 7 ini teman-teman sekalian yang sudah disampaikan oleh Mas Niki. Benar. Terkait dari wilayah ini, itu kan udah luas tuh, ada 3 provinsi di Sumatera Utara, Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Kita harus tahu dong komoditinya apa aja. Apakah di Lampung cuman sawit atau cuman memang PTPN 7 ini mengelola sawit aja? Mungkin saya mau kulik-kulik lagi nih informasinya. Untuk komoditi yang dikembangin PTPN 7 apa sih? Baik Mas Pandi, untuk komoditi sendiri di PTPN 7 tuh bukan cuman sawit seperti iya. itu, tapi kita itu ada 4 komoditi Mas Pandi. Banyak Luar ya. biasa Karena banget. memang kita tahunya itu PTPN ya cuma sawit aja Iya. ya. Ternyata PTPN 7 ini juga banyak ada 4 Mas Pandi. Oh, Itu iya. ada kelapa sawit, kemudian ada karet, teh, juga tebu Mas Pandi. Oh iya, jadi 4 ada kelapa sawit, karet, teh, dan tebu. Benar banget. Oke, selanjutnya adalah bagaimana profil bisnis atau bisnisnya dari 4 komoditi ini apa sehingga bisa berkembang sampai ke 3 provinsi di Sumatera. Oke, Mas Niki silakan. Baik Mas Pandi, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada 4 komoditi yang berada atau yang dikelola oleh PTPN 7 sendiri. Yaitu kalau untuk ini datanya diambil dari data tahun 2022 semuanya Mas Pandi. Jadi memang baru setahun yang lalu seperti itu ya. Jadi untuk dia kelapa sawit sendiri, PTPN 7 itu mempunyai luasan 27.037 hektar Mas Pandi. Sangat banyak, dan itu semuanya merupakan tanaman yang sudah menghasilkan. Seperti itu. Lalu untuk karetnya sendiri seperti itu, kalau dia karet itu mempunyai luasan seluas 24.000 hektar, 689 hektar Mas Pandi. Bener. Kemudian sama halnya dengan kelapa sawit, itu juga yang sudah menghasilkan. Lalu untuk teh itu seluas 1.523 hektar Mas Pandi. Nah, dan terakhir ya untuk yang tebu itu mempunyai luasan 18.213 hektar. Jadi 4 komoditi yang paling sedikit itu teh ya. Teh banget. Oke, Iya. jadi yang paling banyak itu adalah kelapa sawit sebanyak 27.000 hektar. Oke, dari kelapa sawit ini karena banyak, produksinya seperti apa Mas Niki sehingga memang dia itu dikembangin lebih banyak dari komoditi lainnya? Baik, mengingat tadi juga luasan kita yang cukup untuk banyak kelapa sawit itu produksi yang kita hasilkan pada tahun 2022 itu sebesar 635.695 ton Mas Pandi. Ya benar, karena produksi CPO atau minyak sawit di PTPN itu dia mencapai untuk CPO-nya itu bisa 119.770 ton Mas Pandi. Itu untuk yang hanya CPO. Kemudian untuk yang inti sawitnya itu ada 24.785 ton. Dimana untuk PTPN 7 sendiri dia mempunyai 6 pabrik seperti itu, pabrik PKS, pabrik kelapa sawit, dan 2 itu untuk inti kelapa sawitnya seperti itu. Nah, dimana kapasitasnya itu bisa mencapai dari 6 pabrik itu 260 ton Mas Pandi. TBS per jam, iya benar. Sangat banyak itu, Banyak per banget. jam 260 ton. Itu tadi sawit, kita beralih ke tanaman komoditi lainnya yaitu karet. Nah, tadi yang sawit sudah sampai ratusan ribu produksinya. Untuk
karet ini bagaimana Mas? Baik, kalau untuk di karet sama datanya juga di tahun 2022 itu mencapai 27.871 ton karet kering Mas Pandi. Nggak kalah banyak ya. Iya, nggak kalah banyak dengan berbagai produksi olahannya pastinya. Ya, kita juga mempunyai beberapa pabrik seperti itu, seperti 5 pabrik untuk sir LG, kemudian ada 2 pabrik untuk sir HG-nya dan 5 pabrik untuk RSS. Jadi memang kita itu ngolahnya di pabrik kita sendiri di PTPN 7 seperti itu Mas Pandi. Jadi PTPN 7 mempunyai pabrik sendiri Iya, untuk sebenarnya. mengelola hasil komoditinya supaya tidak menambah banyak biaya. Iya, pastinya Mas Oke. Pandi. Beralih ke komoditi selanjutnya ada teh yang tadi yang paling sedikit Iya. luasannya, tapi kita lihat apakah mempunyai produksi yang banyak, nggak Iya. kalah gitu. Iya, Kak. Baik Mas Pandi, kalau untuk teh dengan luasan 1.500 tadi, kita tuh memiliki satu pabrik teh. Oh, Seperti itu, satu iya. pabrik teh yang berada di wilayah Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Dengan total kapasitas pabrik tersebut itu bisa 80 ton PTS per harinya. Seperti itu Oke. Mas Pandi. untuk 80 teh. ton itu per hari jika Iya. per bulan tidak terhitung ya. Iya, sangat banyak banget pastinya. Itu tadi udah 3 komoditi karena ada 4 komoditi terakhir yaitu sekarang tebu. Bagaimana nih produksi tebu dari PTPN 7 Mas Niki? Kalau produksi tebu sendiri pastinya ada tebu dan juga ada gulanya seperti itu iya. ya Mas Pandi. Jadi berbeda. Kalau dia tebu itu bisa sampai 1.039.958 ton Mas 1 Pandi. juta ini tebu. Yes, bener banget. Cuman Bayangin. dengan produksi gulanya itu bisa mencapai 49.352 ton. Hampir 50.000 ton Mas Pandi. Jadi memang Produksinya. banyak banget. Banyak Sama banget. halnya seperti yang komoditas lain. Seperti itu untuk tebu juga kita mempunyai pabrik. Kita itu mempunyai 2 pabrik tebu. Itu berada di lokasi Lampung dan juga Sumatera Selatan. Di mana total untuk kapasitasnya itu bisa 12.500 TDC. Oh my god. Jadi sama sesuai dengan misi dari PTPN 7, selain mengembangkan agribisnis yang mereka juga mendapatkan produksi sehingga memperdayakan Yes. SDM ataupun karyawannya juga kebutuhan yang terpenuhi. Iya, bener Ini banget, terbukti Mas dari Pandi. produksinya ya. Terbukti banget Mas Oke. Pandi. Jadi sudah tersampaikan bagaimana profil perusahaan dan profil bisnis yang dikelola dari PTPN 7. Kita mau lihat nih hasil produksi bagaimana sih keuangannya, apakah produksi tinggi keuangannya tidak sedikit atau bagaimana nih? Untuk kinerja keuangan, Mas Niki atau Mas Lukmanto yang akan menjelaskan? Boleh saya juga bantu Oke, bisa baik, jelaskan silakan. sedikit. Baik. Kalau untuk kinerja keuangan sendiri Mas Pandi ya kebetulan dari hasil usaha PTPN 7 di tahun 2022 itu mengalami rugi. Seperti itu ya rugi sebesar 333,8 miliar. Seperti itu atau menurun sebesar 10,05% lah seperti itu di bawah realisasi tahun lalu. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor seperti ya Mas Du ya contohnya disebabkan oleh faktor penurunan volume penjualan sebesar ya bisa dihitung 1,58 triliun Mas Pandi. Ini Iya mungkin karena benar. Covid kemarin Iya, ya? kemudian Oh, juga iya. sedangkan dari volume untuk harga jual itu di atas RKAP itu sebesar 256 miliar. Oke, Seperti itu. Jadi untuk komoditi atau keuangannya itu mengalami kerugian. Iya. Tapi itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan dan Benar banget. saya percaya PTPN 7 itu tidak sampai stuck di situ saja, pasti mengembangkan keuangannya lebih meningkat dan bisa mengganti-ganti rugi. Iya, benar banget Mas Pandi. Oke. Jadi sudah dijelaskan bagaimana keuangan dari PTPN 7 dalam mengelola komoditinya. Ya harapan kita PTPN 7 bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, setelah dikelola komoditinya, pasti kita juga harus mengetahui bagaimana pengelolaan organisasi atau SDM di PTPN 7 kali ini. Untuk struktur organisasi itu seperti apa nih Mas Niki dalam mengelola pekerja di PTPN 7? Pastinya sama halnya dengan PTPN lainnya Mas Oh, iya. Pandi itu dipimpin oleh direksi, kemudian ada bagian-bagiannya seperti itu. Nah kalau untuk di PTPN 7 mengingat juga tadi ada 4
komoditi itu juga Iya. mempunyai pimpinan-pimpinannya sendiri. Oh, jadi Mas Pandi. sendiri-sendiri ya? Iya benar, ada tata bagian atau kepala bagian dari komoditi kelapa sawit, kemudian tadi ada juga karet, teh dan juga tebu seperti Iya. itu. Halnya sama dengan struktur organisasi pada umumnya. Dipimpin atasan Iya, atau ada sampai bawahannya juga. karyawan Iya, ya? benar banget Oke. Mas Pandi. Jadi struktur organisasinya sama seperti PT perkebunan lainnya, seperti PTPN 1, 2, 3, dan 4, sama dengan PTPN 7 ini memiliki struktur organisasi, tapi atas pimpinan dari komoditi itu semuanya berbeda, tidak satu. Dan satunya adalah direksi yang menaungi PTPN. Yes, benar banget Mas Pandi. Oke, untuk meningkatkan dalam pengembangan atau pelebaran sayap dari PTPN 7 ini, karena kita tahu tadi udah disampaikan Mas Diki ada Yes. 4 komoditi ya. Pastinya. Bagaimana sih PTPN 7 ini mengembangkan atau mengelola produk turunannya menjadi nilai jual sehingga bisa membuat pengembangan bisnisnya lancar. Tadi udah disampaikan panjang lebar oleh Mas Niki, udah sangat jelas ya kita dapat informasinya dan rinci banget berdasarkan tahun ini juga tahun baru 2022. Saya mau lanjut ke pengembangan bisnisnya. Kali ini saya mau mendengar dari Mas Lukmanto nih Baik, selaku baik, rekan baik. kelompok saya. Bagaimana nih Mas Lukmanto pengembangan bisnis dari PTPN 7? Baik, terkait pengembangan bisnis ya Mas Pandi. Tadi Iya. sudah dijelaskan nih banyak banget tentang mulai dari profil, kemudian dari komoditi yang memang dikelola dari PTPN 7 itu sendiri. Tadi ada kan 4 komoditi, bahwasanya 4 komoditi itu mau dikemanain gitu, produknya Iya. apa aja gitu dari PTPN 7 yang memang itu yang bisa menghasilkan suatu keuntungan dari PTPN 7 itu sendiri. Jadi ada 3 Mas Pandi pengembangan bisnis yang ada di PTPN 7. Yang pertama itu adalah pengembangan industri hilir. Kemudian yang kedua itu pemasaran, dan juga yang ketiga itu adalah pengembangan industri hilir lainnya. Mungkin bakal saya jelasin terkait data yang memang sudah saya miliki, yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama tadi kan pengembangan industri hilir. Iya. Pengembangan industri hilir, bahwasanya yang pertama PTPN itu mengembangkan pabrik pengolahan untuk mengolah produk pertanian. Tadi kan sudah disebutkan sama Mas Niki. Iya. Ada 4 komoditi, kelapa sawit yang terbesar, kemudian yang kedua itu ada di karet, kemudian yang paling terkecil itu kan ada di tehnya ya, yang ada di pegunungan Dempo, Sumatera Selatan. Nah, untuk kelapa sawit, karet, kopi ataupun teh yang menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kita tahu sendiri, Iya, minyak makan ya. kemudian karet itu outputnya ke karet olahraga yang digunakan untuk karet-karet peralatan olahraga. Oh iya. Kemudian itu kopi itu dijadikan kopi bubuk untuk mensuplai kafe-kafe yang ada di Indonesia. Oh iya. Apalagi di Yogyakarta kan memang sudah banyak banget tuh kafe. Tapi Ada beberapa kafe yang memang menjadi supplier dari PTPN 7 itu sendiri. Lalu tehnya, kami punya produk teh dari Dempo yang memang pegunungan Dempo itu sangatlah cocok ya. cocok untuk teh. ditanamin Makanya Iya. PTPN 7 hanya memiliki satu pabrik, yaitu di Dempo, Pagaralam, Sumatera Selatan, karena yang memang kondisi iklim serta lingkungan itu yang memang mendukung banget. mendukung sekali Iya. untuk perkembangan teh. Lalu yang kedua Mas Pande, PTPN 7 itu juga menurut data yang sudah saya ambil, bahwasanya mengembangkan produk turunan yang lebih inovatif dari Seperti hasil apa tuh? perkebunan mereka. Nah, contohnya ini kelapa sawit. Kita tahu sendiri sekarang masih gencar-gencarnya ya Iya. untuk memperkenalkan kelapa sawit. Bahwasanya kelapa sawit itu baik, dan kelapa sawit itu juga tidak merusak lingkungan, serta Benar. produk-produknya itu ramah lingkungan. Saya gitu. setuju, saya setuju. Nah, sebenarnya produk kelapa sawit itu banyak sekali kita gunakan sehari-hari Mas Pandi, Mas Diki. Dalam mulai kita bangun hingga kita tidur lagi, salah satunya mungkin yang biasanya kebutuhan cewek-cewek itu seperti make up, Oh, make up. Iya. kemudian itu ada produk makanan, kemudian kalau untuk itu kan tadi kelapa sawit, itu ada juga kopi itu digunakan sebagai produk makan olahraga yang memang itu mendukung untuk olahraga, stamina, Oh, berbahan iya. dasar itu dari kopi Mas Pandi. Iya, saya sendiri juga kalau mau olahraga pasti minum kopi biar Oke. lebih semangat dan Siap. tidak ngantuk sih. Iya Mas. benar-benar Mas Pandi. Oke. Kemudian tadi kan ada yang kedua, itu ada pemasaran Mas Pemasaran, Pandi. iya. Dari menurut data yang sudah saya kumpulkan, bahwasanya PTPN 7 itu memperluas pasar mereka. Itu nggak hanya di dalam negeri saja di Indonesia, Iya. namun itu memperluas pasarnya itu sampai ke mancanegara. Oh, mancanegara ya. Berarti udah sampai berapa negara nih di luar negeri? Untuk data tersebut
belum bisa saya sampaikan di sini Ya. karena memang bahwasanya PT Pn 7 ini mencari mitra bisnis baru atau membuka saluran distribusi baru, karena Oke. dari banyaknya produk ataupun komoditi yang output komoditi itu sangat besar, Ya. ya pemasaran itu juga harus stabil, seimbang, agar memang ya tidak terjadi kerugian yang memang sangat banyak dan bisa menghasilkan suatu keuntungan dari PT Pn 7 sendiri. Kemudian pemasaran produk itu urusan di tingkat nasional dan internasional itu sangatlah membantu untuk yang sudah saya sampaikan tadi, bisa mendapatkan menambah pendapatan. Kemudian PT Pn 7 itu juga berfokus membangun cita merek yang kuat untuk produk mereka melalui kampanye pemasaran yang efektif. Ya. Kemudian itu termasuk ke branding dan iklan yang tepat sasaran. Oke. Bahwasanya kita sudah punya produk, namun kita masih mengembangkan bahwasanya produk tersebut itu masyarakat itu sepenuhnya itu tahu bahwasanya itu produk dari PT Pn 7. Untuk saat ini yang memang sudah melekat di masyarakat itu dari tehnya sendiri, Matanya. dari Gunung Bimbo, karena itu unik dan sangat rasanya itu sangat unik dan berbeda dari teh lainnya. Teh yang lainnya, makanya tujuannya itu berfokus pada benar-benar. branding citra merek mereka. Kemudian PT Pn 7 mengembangkan di pengembangan hilir lainnya. Seperti apa tuh? PT Pn 7 itu mempertimbangkan pengembangan industri hilir berbasis energi terbarukan. Karena kita tahu sendiri bahwasanya limbah, maksudnya produksi yang banyak itu otomatis akan menghasilkan limbah juga yang banyak. Iya. Nah, limbah itu ketika tidak bisa kita produksi ulang, itu akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Oh iya iya. Oke. Makanya dari itu penghasilan bioenergi ini dari PT Pn 7 mengolah sisa-sisa dari limbah itu menjadi energi terbarukan. Oke, jadi selain membuat produk sendiri, tapi mereka tidak membuang limbah begitu aja ya Mas, dikelola menjadi produk hilirisasi lainnya. Oke, selain itu ada pengembangan lainnya? Kemudian yang kedua itu Mas, menurut data yang sudah saya ambil bahwasanya PT Pn 7 ini menginvestasi dalam teknologi terkini untuk mengoptimalkan produksi dan manajemen perkebunan. Jadi PT Pn 7 itu juga mengikuti perkembangan dari globalisasi. Bahwasanya untuk pengolahan lainnya itu PT Pn 7 menggunakan alat-alat yang memang lebih lebih terbaru. Ya. Dan itu juga membantu mendapatkan pengolahan hasil yang lebih baik ya. Karena jika masih tidak modernisasi mungkin hasilnya juga kurang baik mungkin ya. Oke, tadi sudah dalam pengembangan ada 3 poin yang dikelola dari PT Pn 7 ini untuk mengembangkan atau melebarkan usahanya selain di Indonesia tapi juga sampai ke kancah internasional. Oke, pasti ada up and down ya dalam membangun usaha. Terlebih juga PT Nusantara 7 ini, PT PN Nusantara 7 ini juga merupakan perusahaan yang besar. Kita juga tahu ya. Apa sih permasalahannya gitu dalam bisnis perkebunan ini, Mas Lukmanto? Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas. Mungkin tadi udah agak di spill dikit ya sama Mas Niki di awal di profil perusahaan itu terkait kerugian yang memang dialami dari PT Pn 7 itu sendiri, hampir tadi disebutkan 333 miliar ya. Itu angka yang cukup besar, namun setiap tahunnya itu tuh ada penurunan. Kemudian menurut data yang sudah saya kumpulkan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Niki terkait permasalahan yang terjadi di produksi di PT Pn 7 itu sendiri. Nah, sebelum terjadinya pandemi, produktivitas tenaga kerja itu berjalan dengan lancar, Mas. Biasa. Tidak ada yang terhambat. Oke. Kemudian ketika masuk ke tahun 2020 itu kan awal dari pandemi menyebar. Jadi kegiatan semua itu terhambat. Semua kegiatan terhambat, kemudian pemerintah itu mengadakan new normal dan tidak bisa keluar dan menghambat itu aktivitas itu sendiri. Dan itu menjadi permasalahan ya dalam pengembangan bisnis PT Pn 7 ini ya. Iya, tidak hanya di PT Pn 7 saja, mungkin semua sektor ya. Sektor ekonomi terhambat. Jadi Covid ini sangat mempengaruhi. Dari PT Pn 7 pada masuknya tahun 2020 itu Januari sampai bulan Maret perusahaan itu masih mendapatkan peningkatan hasil yang produksi. Saat memasuki bulan Mei 2020 di awal Covid itu PT Pn 7 mengalami penurunan produksi disebabkan adanya pandemi Covid-19. Jadi sempat up ya sebelum, tapi memang 2020 itu kan memang
gencar banget harus di rumah, Hmm. kerja juga harus Benar. di rumah, nggak ada yang di office ya kan, kita juga semua tahu. Jadi itu juga menghambat, tapi selama menuju ke Mei itu masih mengalami kenaikan penghasilan. Nah, Tapi di bulan Mei baru di bulan Mei itu turun, itu dampaknya sangat sangat terlihat mas. Yang sangat terlihat itu PT PN7 itu tidak dapat mengirim hasil produksinya ke perusahaan yang menjadi konsumen lama dari PT PN7. Jadi Sangat segala disayangkan. sektor itu kan memang terhambat ya mas. Iya, benar. Tidak bisa boleh kerja di luar, jadi kita tidak bisa mengirim hasil produksi dari PT PN7 gitu. Oke, itu sangat bermasalah Hmm, banget, benar, sampai benar. 300 miliar tadi ya kerugiannya. Benar. Dan itu disebabkan oleh COVID. Semoga kita tidak mengalami itu lagi. Oke, jadi untuk kelihatannya nanti bakal terlihat di layar teman-teman jika menonton video ini. Oke, sudah banyak diskusi yang sudah disampaikan oleh rekan kelompok saya, ada saudara Niki dan Lukmanto terkait PT Perkebunan Nusantara 7 Member of Holding Perkebunan di bawah naungan BUMN. Dari profil perusahaan, profil bisnis, pengembangan bisnis, permasalahannya juga pastinya dalam membangun suatu perusahaan atau usaha atau bisnis itu pasti ada up and down-nya. Seperti tadi yang disampaikan ada kerugian 300 miliar, tapi percaya saja PT Perkebunan Nusantara 7 bukan perusahaan yang lemah, bisa meningkatkan penghasilan lebih besar karena mempunyai 4 komoditi dan Yes. penghasilan sangat benar, banyak banget. Iya. Oke, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi interaksi yang sudah saya lakukan bersama rekan kelompok 7 saya, yaitu perusahaan yang mengelola komoditi karet, kelapa sawit, teh, dan tebu yang diproses dengan teknologi modern dan didukung oleh manajemen terintegrasi, serta sumber daya manusia yang profesional akan mendapatkan peningkatan perolehan pendapatan bisnis yang lebih baik ke depannya. Pastinya juga seperti visi misi yang sudah dibuat oleh PT PN7 ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang lebih baik ke depannya, dan itu merupakan salah satu prinsip manajemen bisnis yang diterapkan di PT PN 7 Member Holding Perkebunan. Oke, sekian dari diskusi interaksi kami yang sangat menggugah semangat kita dan menggugah pendengar ingin mendengarkan terkait PT PN 7 itu. Mempunyai, selain mendapatkan produksi yang tinggi juga ada permasalahannya. Yes, pasti. Oke, sudah sangat runtut ya informasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya selaku informan pada kali ini. Oke, sekian dari kami kelompok 7, saya Pandya Rajarwan. Saya Niki Arjuna. Saya Manto. Mengucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat berjumpa kembali.